Yo, lembaga survei Populi merilis hasil survei terkait dengan elektabilitas tokoh yang potensial menjadi capres pada Pilpres 2024. Dalam survei bertajuk Masa Depan Pembangunan dan Demokrasi, menakar komitmen Capres 2024. Ganjar Pranowo berada di posisi pertama menyalip Prabowo Subianto yang sempat unggul bulan lalu. Peneliti Populi, Hartanto Rosojati, menyampaikan elektabilitas Ganjar dalam survei terbaru mencapai 35,8%. Sedangkan dalam survei pada akhir Mei 2023 sebesar 34,4%. Namun, nahasnya, bakal capres usungan koalisi perubahan hanya mampu bertengger di posisi ketiga dengan besaran angka 23,2% saja. Itu pun di bawah Prabowo Subianto yang mencapai 33,4%. Memang pada survei yang dirilis akhir Mei 2023 lalu, Prabowo unggul dengan jumlah suara 35,8%, sedangkan Anies Baswedan di posisi ketiga dengan 21,5%. Namun saat ini justru keadaan berbalik ke arah Ganjar yang elektabilitasnya kian kokoh. Berdasarkan survei pemilih partai, Hartanto menyebut suara Ganjar mayoritas berasal simpatisan PDIP 77,6% dan PKB 42,4%. Sedangkan simpatisan Partai Gerindra 78,2%, Golkar 47,1%, PPP 32,4%, dan PAN 40,4% memilih Prabowo Subianto. Sementara pemilih Nasdem 51,4%, PKS 63,4%, dan Demokrat 46,2% lebih memilih Anies. Populi juga membuat skema top of mind atau pertanyaan terbuka. Dalam pertanyaan ini, 21,9% responden memilih Ganjar sebagai presiden jika Pilpres digelar saat ini. Sedangkan yang memilih Prabowo ada 19,3% dan Anies Baswedan 14,4%. Pada akhirnya, apa yang Anies tanam semasa menjadi gubernur DKI sudah masuk musim panen. Akhirnya, kini Anies menuai apa-apa saja yang sudah ia semai saat menjadi gubernur abal-abal dulu. Tak pelak, termasuk kepercayaan masyarakat kepada Anies menghilang akibat berbagai kebohongan dan kebodohan yang ia pertontonkan. Elektabilitas Anies yang kian hari kian ngenes itu tentu saja membuktikan bahwa rakyat sudah cerdas untuk tidak mendukung Anies menjadi presiden. Sebab mereka tahu jika mendukung Anies nyapres sama saja menggadai bangsa ini pada kemunduran. Bahkan, membuktikan pernyataan tersebut, faktanya beberapa bulan terakhir elektabilitas baca pres Partai Nasdem itu memang kalah telak dibanding Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo di kalangan pemilih Jawa Timur. Hal tersebut dibuktikan dari hasil survei yang dilakukan oleh Lembaga Arus Survei Indonesia atau ASI terhadap 800 responden yang ada di Jawa Timur. Survei itu pun dilaksanakan pada 15-22 Mei kemarin. Dalam hasil survei ASI menyebutkan persentase Anies Baswedan adalah 12,1%. Angka tersebut sangat jauh sekali dibandingkan Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo. Diduga alasan merosotnya suara Anies ini karena dia dianggap sebagai salah satu tokoh dengan elemen kelas terdidik, di mana kalangan tersebut banyak didapati di wilayah Jakarta dan Jawa Barat. Oleh sebab itu, Anies Baswedan dinilai belum bisa menarik warga Jawa Timur untuk memilihnya sebagai capres RI. Padahal bukan rahasia umum lagi jika tingkat keterpilihan capres di Jatim merupakan kunci kemenangan dalam Pilpres 2024. Mengingat jumlah pemilih di Jawa Timur adalah yang terbesar kedua di Pulau Jawa setelah Jawa Barat. Bahkan bisa disebut memenangkan Jatim berarti sudah sepertiga kemenangan Pilpres. Ya kalau mau diibaratkan, Anies ini selera musiknya masih genre pop, sedangkan selera rata-rata Indonesia genre musiknya itu dangdut. Artinya kalau Anies ingin naik suaranya, ya otomatis strategi penetrasinya harus diubah dari musik pop ke musik dangdut. Tapi pada kenyataannya, Anies dan koalisi pengusungnya justru tak berusaha merumuskan strategi yang mampu menaikkan elektabilitasnya. Alih-alih membuat manuver yang benar, tapi Anies dan koalisi perubahan kian hari kian oleng karena masalah internal. Lantas, menjadi wajar apabila kemudian elektabilitas Ganjar dan Prabowo di berbagai survei kian kokoh. Selain karena mereka memiliki kredibilitas dan track record kepemimpinan yang baik, dua tokoh besar ini pun memiliki peluang kans untuk menang.
Lalu bagaimana dengan nasib Anies? Ya, sudah jelas kalau peluang Anies buat nyapres itu semakin terkikis. Karena ulah internal